Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Qarni. Insyaallah kita akan terjemahkan. Semoga bermanfaat. الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبلغنا قول المصنف: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. بسم الله. Maka beliau menyebutkan kita akan masuk bab baru, yakni bab tentang disunahkannya seseorang sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang dohirah ataupun setelah lolos dari musibah yang dohirah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو انتفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت الثلث الآخر فخرجت ساجدا لربي. رواه أبو داود. سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. يعني يستحب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة للبلية. Yakni disunahkannya sujud syukur ketika mendapatkan nikmat dan terhindar dari nikmah, yakni musibah. والمؤلف رحمه الله هنا قيد النعمة بقوله ظاهرة. والبلية بقوله ظاهرة. ويظهر والله أعلم أن مراد المصنف رحمه الله بكلمة ظاهرة في الموضعين أي المتجددة، أي التي حصلت بعد أن لم تكن. مثلا رجل كان يتمنى. Penyebutan dohirah setelah nikmah ataupun baliyah musibah itu beliau sebutkan, artinya disebutkan dohirah artinya karena sebelumnya tidak ada. أن يولد له ولد فولدت له زوجته، هذه نعمة ظاهرة فيسجد شكرا لله. Misal seseorang yang menikah lama tidak memiliki anak, kemudian tiba-tiba istrinya hamil dan melahirkan, maka ini merupakan nikmat yang dohirah, ya. أو كان فقيرا فأصاب مالا Atau misal seseorang yang sangat fakir kemudian ia mendapatkan harta, فتنى، أيضا يشرع السجود. maka kedua hal ini disyariatkan dia untuk sujud.
Lalu contoh kondisi yang kedua, misal seseorang yang terhimpit masalah, terkena musibah, misal ia didolimi, ya, kemudian Allah angkat kezoliman tadi, Allah ringankan atau hapuskan kezoliman tadi, maka ini juga disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Makna zahirah yakni mutajaddidah, yakni yang baru saja, yang sebelumnya tidak ada. Adapun lawan dari zahirah ialah batinah. Makna nikmat batinah ialah sesuatu yang sudah ada sejak dulu, akan tapi tidak dirasakan, ya. Terkadang tidak dirasakan oleh si pemilik nikmat tadi, misal nikmat Islam, nikmat iman. Dan ini tidak diragukan lagi, nikmat Islam, nikmat iman ini ialah nikmat yang sangat besar, ya, sangat besar bagi manusia. Akan tetapi ini nikmat yang besar. Pagi dan sore kita beriman, alhamdulillah. Akan tetapi nikmat ini tidak perlu untuk di sujud syukur, ya. Nikmat Islam, nikmat iman ini. Ini makna yang diinginkan oleh Imam Nawawi tentang pembagian dohirah dan batinah tadi. Berbeda dengan nikmat yang baru saja terjadi, baru saja ada. Ini tentu disyariatkan untuk sujud. Misal pada kondisi yang telah disebutkan Syekh awal tadi. Baik itu nikmat berupa dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang dia terhindar dari bahaya. Keluar bersama Rasulullah SAW dari Mekah hendak pergi menuju Madinah. Maka ketika di dekat dari suatu daerah namanya Azwara, ya, ada penyebutan riwayat namanya Azwara atau Azwaza, ada yang juga menamanya Azura. Ada juga yang menyebutkan Azuza. Yakni ini tempat suatu nama tempat yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ada yang mengatakan ini dekat dengan Makkah, ada yang mengatakan ini dekat dengan Juhfah. Yang intinya dia berada di antara Mekah dan Madinah. Yakni ketika tatkala kami sudah berada di dekat daerah namanya Azura atau Azwara, maka beliau Nabi SAW turun dari tunggangannya, kemudian mengangkat kedua tangannya. Maka beliau berdoa pada suatu waktu, kemudian beliau turun untuk sujud. Kemudian beliau sujud yang sangat panjang.
Kemudian beliau berdiri lagi untuk kali kedua, kemudian juga menengadahkan kedua tangannya untuk berdoa suatu waktu. Kemudian beliau sujud lagi sebagaimana yang pertama tadi, dan ini beliau lakukan gerakan-gerakan ini sebanyak 3 kali. Maka Nabi SAW jelaskan kepada kami, sesungguhnya yakni saya Nabi Muhammad ya, meminta kepada Tuhanku untuk agar aku bisa memberi syafaat kepada umatku, maka Allah pun mengizinkanku untuk memberikan syafaat bagi sepertiga seluruh umat Islam. Dan inilah permintaan yang pertama. Maka makna syafaat di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama ialah syafaat untuk diampuninya segala dosa. Ini pendapat yang pertama. Syafaat yang kedua ialah syafaat agar seseorang bisa masuk ke dalam surga. Lalu ada alasan yang ketiga atau syafaat arti yang ketiga ialah seseorang tidak kekal di neraka, yakni dikeluarkan dari neraka. Tentu ini bagi orang-orang yang fasik, yang masih memiliki keimanan. Maka beliau mengatakan, kemudian aku ketika ini dikabulkan oleh Allah, maka aku turun untuk sujud dan sujud kepada Rabbku sebagai bentuk syukur. Kemudian aku berdiri lagi untuk yang kali kedua, maka aku meminta kepada Rabbku lagi untuk meminta lagi umat lain, umat beliau yang lain yang masih belum diberi syafaat. Ya, maka sampai ketiga kali artinya seluruh, ya, kesimpulannya seluruh umatnya Nabi diberi syafaat. Seluruh umatnya Nabi diberi syafaat. Hadis ini riwayat Abu Dawud, dan di sini ada perbincangan di kalangan para ulama, ada yang mendoifkannya, tapi juga ada yang menhasankannya. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan yang diberi syafaat oleh Nabi ialah separuh dari seluruh umat beliau, dan di riwayat ini disebutkan seluruhnya. Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi ada sepertiga umat Nabi yang masuk surga setelah diberi syafaat oleh Nabi SAW, ya. Dan ini dengan izin Allah tentunya. Dan ini merupakan bentuk kabar gembira bagi kita. Dan hadis ini menunjukkan dalil akan sunnahnya melakukan sujud syukur.
Dan sujud syukur sendiri ini para ulama juga berselisih tentang hukumnya. Ya, ada yang dan ini yang terkenal jumhur, ya, jumhur para ulama sebagaimana dikatakan Imam Nawawi bahwasanya sujud syukur ini disunahkan, disyariatkan. Dan bukan makruh hukumnya, karena ada yang mengatakan hukumnya makruh sebagaimana dikatakan oleh pendapat-pendapat imam-imam yang lain. Ya. Ini banyak kisah-kisah ya, misal ketika kisahnya hadis dalam Barok bin Azib, ada kabilah namanya Bani Hamdan yang mereka masuk Islam kemudian Nabi sujud syukur, ya. Dan hadis ini juga disahihkan Imam Nawawi dan banyak dari kalangan para a'immah. Juga sujudnya, ya, sahabat ketika 3 orang, Ka'ab bin Malik dan 2 orang kawannya yang diberi ampunan karena tidak ikut perang Tabuk sampai dia didiamkan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang lain, dan ketika turun ayat ampunan maka mereka sujud. Dan tentu yang dilakukan oleh para sahabat ini tidak mungkin dengan kehendak mereka sendiri, kecuali memang mereka sudah diajari oleh Nabi SAW, karena ini sifatnya tauqifiyah atau ibadah. Juga pernah dilakukan ketika perang Nahrawan. Lalu bagaimana kaifiyah, tata cara sujud syukur? Dan para ulama memiliki beberapa pendapat, ya. Dan yang rajih kata beliau, cukup seseorang takbir 1 kali. Ketika takbir 1 kali kemudian ia sujud. Dan tidak ada doa-doa yang khusus, ya, kecuali cukup dia membaca tasbih, ya, yakni bacaan sujud tasbih kan, subhana, dan memuji pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takbir, kemudian sujud, kemudian bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dia berdiri tanpa salam, ya. Dan sifat sujud syukur ini tidak seperti orang yang akan sholat, maksudnya tidak perlu untuk suci, ya, tidak perlu dia berwudu terlebih dahulu.
kapan dia mendapatkan kabar yang menggembirakan, maka dia sesegera mungkin fauran, yakni untuk sujud ya, tanpa wudhu dulu. Ini sebagaimana dzahir hadisnya. Wallahu ta'ala alam, inilah yang beliau pendapati, yang beliau pegangi, yakni tidak disyaratkan untuk sotoharoh,